Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer senair. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi calon P3K di tahun 2022, yang mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal sukses menjadi ASN P3K. Nah, di sini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Katanya, waduh selangkah lagi jadi ASN P3K. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menganggap peserta berikut mengundurkan diri. Nah, siapa saja ini Bapak Ibu yang dianggap mengundurkan diri? Tentunya ini ada hal yang tentunya tidak perlu diteruskan oleh Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi ASN P3K dan bahkan yang belum juga ya. Ini berlaku bagi Bapak Ibu yang akan diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes, hanya melalui seleksi administrasi. Demikian juga untuk para pelamar umum yang telah mengikuti segala syarat tetapi gagal menjadi ASN P3K. Nah, siapa sajakah ini Bapak Ibu dan apa kira-kira penyebabnya? Ini adalah suatu hal yang wajar diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Kira-kira apa kendala pengangkatan Bapak Ibu menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K ini? Nah, untuk mengetahui hal ini, kenapa hal ini disampaikan oleh Menpan RB, maka sebaiknya ikuti informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, aktifkan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jadi ini salah satu informasi yang dicatat oleh beritasolera.com. Katanya Kementerian Pan-RB, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah merilis hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis 2022 Kemenpan RB. Pengumuman penting mengenai hasil seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 dari Kementerian Pan-RB tersebut tertuang dalam pengumuman dengan nomor B-129 garing S.KP.01.00 2023 ini tertanggal 26 April 2023. Jadi baru saja Bapak Ibu ya, beberapa hari yang lalu ini sudah disampaikan dengan pengumuman dengan nomor surat B-129 garing S.KP.01.00 garing 2023 tanggal 26 April 2023. Nah, tentunya pada pengumuman tersebut Bapak Ibu honorer telah mengetahui ya siapa saja yang dinyatakan lulus ataupun tidak. Nah, tentunya ini adalah hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Dilansir beritasolera.com dari surat pengumuman tersebut, Kementerian Pan-RB telah menetapkan akan mencabut status kelulusan peserta atau menganggap peserta mengundurkan diri jika terjadi hal tertentu. Nah, ingat Bapak Ibu, jika terjadi hal tertentu berarti sebelumnya sudah diatur satu mekanisme bahwa seseorang yang sudah melamar dan dinyatakan lulus dan gagal menjadi ASN P3K apabila hal ini terjadi. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini. Informasi ini penting diketahui oleh para peserta seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Meski sudah dinyatakan lulus, ingat Bapak Ibu ya, meski sudah dinyatakan lulus mengikuti tes, pasalnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias ASN P3K, maka status lulus saja tidak cukup jika tidak melaksanakan arahan berikutnya. Kenapa? Karena memang setelah dinyatakan lulus, ya,
Maka ada tahapan-tahapan atau ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu honorer yang telah dinyatakan lulus ini untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Perlu diketahui bahwa hasil seleksi yang disampaikan dalam pengumuman tersebut didasarkan pada hasil akhir berupa integrasi nilai seleksi kompetensi dengan CAT dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi ini mesti dipelajari oleh Bapak Ibu, ya kira-kira apa saja ini yang harus diketahui ya terkait dengan seleksi P3K 2022 ini setelah dinyatakan lulus. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K Tenaga Teknis 2022, Kemenpan RB diberi waktu untuk mengajukan sanggahan dari tanggal 27 sampai dengan 29 April 2023, beberapa hari yang lalu juga, ini melalui tautan sscsn.bkn.go.id. Jadi, ini berlaku bagi Bapak Ibu yang tidak lulus, menyampaikan sanggahan, siapa tahu ada hal-hal yang perlu disanggah sehingga sanggahan tersebut bisa dipertimbangkan oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Adapun pengumuman final pasca sanggah seleksi P3K Tenaga Teknis 2022, Kemenpan RB akan diumumkan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2023, satu minggu ke depan Bapak Ibu. Jadi hal ini diharapkan kepada Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus passing grade supaya tetap memantau informasi seterusnya dan mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi ASN P3K. Nah, di sini disampaikan dengan tegas bahwa pengumuman final pasca sanggah seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 Kemenpan RB akan diumumkan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2023, bulan depan, di bulan ini. Lebih lanjut, peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan penyampaian kelengkapan dokumen mulai tanggal 14 sampai dengan 30 Mei 2023. Nah, terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH ini biasanya dalam hal pengusulan penetapan NIP Bapak Ibu P3K atau Bapak Ibu calon P3K yang telah dinyatakan lulus. Nah, tanpa tahapan ini maka akan terganggu proses seterusnya. Kementerian Pan RB menegaskan bahwa peserta yang tidak melakukan registrasi dan pemberkasan dalam pengangkatan P3K Tenaga Teknis 2022 Kemenpan RB sesuai jadwal, maka ia dianggap mengundurkan diri. Ingat Bapak Ibu ya, Kementerian Pan RB secara tegas menyampaikan bahwa bagi peserta yang tidak melakukan registrasi dan pemberkasan dalam pengangkatan P3K Tenaga Teknis 2022 Kemenpan RB sesuai jadwal, maka ia dianggap mengundurkan diri dari status calon P3K. Artinya, proses pengangkatannya tidak dilanjutkan. Selain itu juga peserta yang dinyatakan lulus dapat dicabut status kelulusannya jika mengajukan pengunduran diri karena alasan tertentu. Format surat pengunduran diri dapat diunduh dalam pengumuman Kemenpan RB tersebut. Artinya, formatnya sudah disediakan, tentunya ini tinggal diisi dan disampaikan ya, sehingga dengan penyampaian permohonan pengunduran diri maka jelas pemerintah merespon untuk tidak melanjutkan pengangkatan bagi honorer yang telah dinyatakan lulus yang mengundurkan diri tersebut. Dengan demikian, Kemenpan RB kembali menekankan bahwa hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang akan diusulkan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K dan SK pengangkatan P3K. Ya, bagi Bapak Ibu yang memenuhi seluruh persyaratan saja yang bisa diusulkan proses penetapan NIP P3K serta SK P3K dan selanjutnya adalah penempatan atau SPT surat perintah tugas.
Meski demikian, Kemenpan RB tidak menutup kemungkinan akan menggugurkan kelulusan peserta P3K Tenaga Teknis 2022 setelah pengumuman kelulusan akhir jika diketahui keterangan peserta tidak benar atau tidak sesuai. Jadi informasi ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu honorer tenaga teknis yang barusan saja mengikuti seleksi P3K dan telah dinyatakan lulus, tetapi ini untuk semua Bapak Ibu honorer yang melalui seleksi umum maupun seleksi administrasi untuk meraih impian menjadi ASN P3K, maka ingat bahwa pemerintah telah menegaskan harus memenuhi semua prosedur dan seluruh syarat yang telah ditetapkan. Tentunya tanpa itu berarti tidak bisa. Untuk itu peserta wajib mempersiapkan beberapa berkas yang akan dikumpulkan dalam pemberkasan. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari KTP elektronik asli, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli, kemudian surat pernyataan 5 poin, seterusnya SKCK, ini SKCK surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani yang ditetapkan paling kurang bulan Mei 2023. Kemudian SK tidak mengonsumsi atau surat keputusan tidak mengonsumsi nafza. Kemudian NPWP bagi yang memiliki, kemudian BPJS atau KIS, kemudian surat lamaran, dan seterusnya. Pas foto latar belakang merah ukuran 3x4 dan 2x3, dan terakhir DRH atau daftar riwayat hidup yang sudah dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa selangkah lagi Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K, namun oleh pemerintah melalui Menpan RB menganggap mengundurkan diri apabila hal ini terjadi. Nah, hal yang terjadi itu apa kira-kira Bapak Ibu? Yaitu apabila yang sudah dinyatakan lulus tidak memenuhi semua persyaratan yang akan dipersyaratkan untuk menjadi ASN P3K. Tentunya bagi yang memenuhi syarat, yang memenuhi prosedur, maka jelas tetap sah menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.